Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru semuanya. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya dari akhir. Yang pertama terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktunya untuk dalam kegiatan ini adalah presentasi melanjutkan kegiatan saya dari guru penggerak, yaitu memberikan informasi terkait dengan budaya positif. Ya, ini tadi modul 1.4 yang saya peroleh dari guru penggerak, yaitu adalah modul budaya positif seperti itu. Jadi budaya positif itu nanti akan kita laksanakan di sekolah kita. Tapi sebelumnya saya akan meminta pendapat dulu dari Bapak Ibu Guru terkait dengan budaya positif. Jadi selama ini kira-kira yang ada di benak Bapak Ibu Guru itu kalau melihat tulisan atau mendengar kata budaya positif itu seperti apa? Seperti Bapak Ibu semuanya. Mungkin dari Bapak Ibu Guru yang mau memberikan pendapatnya tentang apa budaya positif seperti itu. Monggo Bapak Ibu ada yang memberikan. Mungkin dari Bapak Kepala Sekolah dulu. Terima kasih waktu ya. Alhamdulillah untuk pertemuan hari ini materi kalau penggerak ayat tentang budaya positif. Ini untuk budaya positif ini kiranya di sekolah kita itu sudah mau melaksanakan. Namun di sini saya kaya opo loh. Kalau saya memberikan jawaban untuk contoh, misalkan itu tentang kedisiplinan. Disiplin itu kan banyak sekali ya, disiplin waktu, disiplin berpakaian, itu diantaranya itu tentang kedisiplinan. Terus saya kira untuk yang lain lagi adalah kejujuran. Mungkin itu bisa nggak ya Pak Bu, misalkan kalimat kejujuran itu kalau dimasukkan pada budaya positif itu kira-kira ada hubungannya ya budaya kejujuran. Saya kira bisa ya Mas ya untuk ini juga nanti kan kita bahas bersama-sama. Itu diantaranya lain adalah nilai religius. Religius itu kan anak-anak dilatih berdoa misalnya. Di antaranya itu mungkin di samping nilai religius ada lagi yaitu kedisiplinan tentang lingkungan dan kebersihan baik di sekolah maupun di misalnya. Itu saya kira juga termasuk budaya-budaya yang harus kita laksanakan di sekolah. Mungkin juga kita juga sering Bapak dan Ibu Guru masuk di kantor itu budaya itu kan ada karena juga budaya malu kalau kita lebih jam sekian, pulang jam sekian, dan mungkin itu contoh-contoh dari budaya positif kan bisa kalau nanti bisa misalkan di sekolah kita mau buat bersama-sama
nanti terus dipasang di ruangan kan bisa. Misalkan budaya malu, datang terlambat, terus yang lainnya lagi kan nanti kita simpulkan bersama. Saya kira itu dulu Mas Indra yang perlu kita sampaikan, nanti bisa ditambahi oleh dulu waktu kita tersebut. Ya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Oke, apa yang disampaikan Bapak tadi sudah mewakili budaya positif itu. Jadi selain nanti dari Bapak Kepala Sekolah, saya persilakan dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau berpendapat tentang budaya positif. Boleh ya? Terima kasih Pak Yuda atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada sedikit tentang budaya positif di saya. Kalau menurut saya budaya positif itu adalah perilaku atau kebiasaan yang bersifat positif yang sudah disepakati atau dilaksanakan di sekolah. Nah, tujuannya itu adalah untuk tentunya untuk pembentukan anak berkarakter, pembentukan karakter anak. Jadi ini nanti kesempatan untuk kita bisa menyepakati apa toh budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah itu. Itu Pak Indra, terima kasih. Ya, terima kasih pendapatnya dari Ibu Siti terkait dengan budaya positif, yaitu benar sekali ya, hubungannya dengan kebiasaan atau perilaku yang sering dilakukan, itu baik dari murid atau kita sebagai guru seperti itu. Jadi apakah sebenarnya budaya positif itu adalah budaya positif di sekolahan? Nah, ini sedikit penjelasan adalah nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat, bertanggung jawab, dan akan bertindak lebih baik lagi seperti itu. Jadi budaya itu kan artinya kebiasaan positif, berarti yang baik seperti itu. Jadi pada ini adalah kebiasaan yang baik yang dilaksanakan di sekolah kita, baik kita nanti di kelas, kita sesama guru dan yang lainnya seperti itu. Dan selanjutnya ini beberapa konsep budaya positif, pemahaman dan ilmu yang saya dapat dari guru penggerak, dan di sini saya akan tularkan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf, bukan saya merasa paling pintar di sini, tapi kita bisa berdiskusi bersama, belajar bersama di sini. Jadi kaitannya dengan budaya positif tersebut, di sini ada beberapa konsep, yaitu disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan jiwa berkualitas, restitusi 5, posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ini nanti bisa berurutan dalam pelaksanaannya seperti itu. Tadi untuk kebudayaan positif, kita langsung ke yang keyakinan kelas ini. Nah, selama ini kita di kelas, kalau saya di olahraga di luar kelas, bisa dikatakan juga di dalam kelas atau keyakinan. Kita sebagai guru nanti di dalam kelas, biasanya kan kita mempunyai tata tertib di sekolah, peraturan di kelas seperti itu. Misalnya dilarang membuang sampah, dilarang bertengkar, dilarang apa. Kebanyakan tata tertib itu seperti itu. Jadi peraturan dan tata tertib itu biasanya kebanyakan ada perkataan atau kalimat melarang seperti itu. Jadi mulai sekarang dengan kita akan buat keyakinan kelas, kita nanti mengubah dari kata-kata yang negatif menjadi kata-kata yang kalimat yang positif. Contohnya misalnya nanti kita dalam prosesnya membuat keyakinan kelas, itu kesepakatan kelas antara kita sebagai guru dengan murid. Jadi murid itu tidak akan merasa takut, oh ada peraturan atau tata tertib menakutkan, jangan, dilarang seperti itu. Jadi dalam psikologisnya anak-anak menjadi merasa nanti kalau melanggar saya dihukum seperti itu. Jadi dalam keyakinan kelas itu nanti kita buat kesepakatan kelas bersama murid-murid, bisa dilibatkan seperti itu. Dengan cara seperti apa? Berdiskusi dengan murid-murid. Nah, kita sediakan kata yang boleh dan tidak boleh misalnya. Misalnya kata yang boleh misalnya. Yang boleh.
Kita awal dengan yang tidak boleh dulu ya, yang dari kalimat negatif tidak boleh. Dilarang membuang sampah. Nah, kata dilarang kan negatif. Kira-kira kalau dibuat negatif, yang negatif tadi dibuat positif seperti apa? Mungkin boleh? Buanglah sampah pada Iya betul. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata itu lebih akan enak didengar. Jadi kata-kata dilarang, jangan itu seperti itu. Mulai sekarang dengan perkembangan teknologi dan pendidikan kita, kalimat seperti itu mulai kita ganti dengan kata yang positif. Misalnya dilarang membuang sampah diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya seperti itu. Dan banyak lagi ya kalimat yang negatif, misalnya dilarang dilarang bertengkar sesamanya. Ya, seperti itu. Jadi itu kan negatif. Kalau menjadi positif adalah ya, saling menyayangi atau rukun seperti itu. Jadi kalau didengar itu oh rukun. Kalau dilarang itu karena kalau melanggar nanti saya dihukum seperti itu. Jadi keyakinan kelas itu nanti akan dikonfirmasikan, ditransformasikan ke yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Yaitu seperti rukun, bertanggung jawab, disiplin, saling menghormati seperti itu. Jadi nanti nilai-nilai keyakinan kelas itu hanya berisi itu, saling menghormati, disiplin. Jadi seperti itu ya, betul sekali. Jadi nanti tidak banyak tulisan. Jadi misalnya anak tidak mengerjakan tugas, keyakinan apa anak yang belum kamu taati anak? Seperti itu berarti belum bertanggung jawab seperti itu. Jadi kalau peraturan kan banyak sekali, dilarang apa, masuk tepat waktu. Misalnya dilarang terlambat, nanti katanya disiplin seperti itu. Oke. Untuk keyakinan kelas nanti bisa kita praktekkan Bapak Ibu bersama murid-muridnya di dalam kelas seperti itu. Jadi membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi bukan peraturan, bukan tata tertib. Nanti kalau ada anak yang melanggar seperti itu, nanti kita bisa diskusikan sama anak. Jadi anak itu tidak takut. Misalnya anak bersalah, biasanya kita posisinya itu kan seringkali kita sebagai guru biasanya menghukum seperti itu. Oke. Selanjutnya ada yang dalam artinya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu. Nah, ini tadi yang diterima keyakinan kelas gitu. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 gitu. Kita fokusnya karena kita sebagai guru kita fokusnya adalah ke anak. Anak kita sebagai guru adalah mendukung anak, berpihak kepada anak. Kalau dulu kita berpusat pada guru pembelajaran, sekarang kita alihkan ke berpusat pada anak seperti itu. Kita ketahui dulu, kita pelajari kebutuhan anak ini seperti apa. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Nah, semuanya pasti manusia yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Nah, contohnya adalah makan, minum, tidur, dan dasar hidup. Jadi anak-anak kita bisa berikan pengetahuan tentang itu. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang. Kasih sayang itu anak itu kan kadang ada yang bandel, ternyata kurang diperhatikan, pengen diperhatikan guru. Aku tak gocek dia diperhatikan guru seperti itu. Biasanya anak ada yang seperti itu. Terus kebutuhan kebebasan. Kebebasan itu anak diberikan kebebasan. Contohnya kemungkinan contohnya seperti kebebasan itu apa? Misalnya bakat anak itu apa? Jadi misalnya anak bakatnya melukis, kalau dikasih pelajaran matematika biasanya kurang. Jadi kita berikan kebebasan dalam bereksplorasi seperti itu. Selanjutnya adalah kebutuhan kesenangan. Yaitu senang-senang. Anak itu intinya adalah senang bermain. Kodrat anak itu adalah bermain seperti. Jadi kita berikan kebutuhan si anak dalam pembelajaran. Kita bisa integrasikan seperti metode permainan dalam pembelajaran. Kalau saya di olahraga di luar, biasanya banyak permainannya anak sambil bergerak itu menyenangkan. Tapi nanti ini tantangan buat Bapak Ibu semuanya ya, untuk memberikan kesenangan atau bermain, metode bermain pada anak. Misalnya kalau matematika berhitung, bahasa, kosakata seperti itu nanti Bapak Ibu bisa praktekkan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan. Penguasaan itu pengen diakui. Wah, saya ini pintar seperti itu. Biasanya anak itu seperti itu. Saya ini jago apa? Jago menggambar, jago apa itu. Kebutuhan penguasaan yang harus diakui
kuwi seperti itu. Kira-kira dari Bunda Dasar Manusia ini murid-murid Bapak Ibu ini yang sering dialami, yang pengen diakui itu kebutuhan apa? Mungkin Guru ya. Mungkin yang paling sering dibutuhkan oleh anak-anak mungkin kebutuhan kesenangan. Karena pada dasarnya anak-anak itu kodratnya bermain. Karena di sekolah itu tidak hanya bermain, kadang diperlukan bermain juga, dibutuhkan berpikir juga. Tapi kadang-kadang anak itu kurang bisa membedakan. Oh, bermain, tapi bermainnya yang bermakna. Tapi terkadang anak-anak hanya sekedar bermain, kurang bermakna. Padahal yang ingin diciptakan guru adalah oke, memang kodratnya anak itu bermain, tetapi bermainnya itu yang bermain yang bermakna, ada maknanya. Nah, untuk kebutuhan selanjutnya seperti itu. Saya rasa seperti itu, Pak Indra. Apa yang disampaikan Buria itu betul sekali ya. Biasanya anak itu karena senang bermain, tapi bermain itu harus bermain yang bermakna. Jadi ada manfaatnya, tidak ada gojekan, tidak apa seperti itu. Tapi itu bisa diintegrasikan dalam kelas ya. Jadi anak itu bermainnya yang bermakna. Jadi tidak hanya gojekan, tidak hanya bermain biasa seperti itu. Paling tidak kalau saya di olahraga, bermain itu tujuannya adalah menyehatkan seperti itu. Sudah cukup kalau di olahraga. Tapi kalau di dalam kelas nanti tantangan juga buat Bapak Ibu dia bermainnya itu seperti apa. Jadi ada manfaat dan maknanya seperti itu. Nah, ini setelah mengalami berbagai pembelajaran di dalam kelas, misalnya kita itu ada anak yang bersalah melanggar keyakinan tadi ya. Kita sebagai guru di sini ada 5 posisi kontrol. Posisi kontrol. 1 ada menghukum, membuat rasa bersalah. 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, dan 5 manajer. Seperti itu. Kira-kira selama ini Bapak Ibu guru posisi kontrolnya di mana? Monggo, ada yang mau berpendapat? Bumi? Atau sebagai penghukum atau sebagai teman? Teman itu santai saja, atau membuat berasa bersalah. Misalnya bersalah itu, nah kamu nggak kasihan sama ibu guru, sudah sampai cara menjelaskan kamu bermain sendiri itu, anak akan jadi merasa bersalah seperti itu. Kalau penghukum ya kalau kamu salah saya ikut. Misalnya olahraga lari keliling lapangan seperti itu. Seperti itu. Bu mau berpendapat? Terima kasih ada saya. Ini untuk masalah posisi kontrol dari seorang guru, memang dalam hal kesalahan anak itu memang agak bingung. Kadang kita itu memberi bentaan agak keras itu sudah masuk ke penghukum atau hukuman. Padahal tujuan kita itu sebenarnya sekedar hanya apa ya? Efek biar anak itu ada rasa takut dengan guru sedikit begitu. Tapi kadang ada yang salah paham, guru itu kerem begitu. Nah ini untuk saya pribadi itu saya memang kerem, keras. Kalau menghukum anak itu bukan tujuan menyakiti, bukan, justru ingin mengajak anak itu menjadi anak yang lebih tahu bahwa ini salah, ini benar. Itu yang paling sulit, itu menekankan ke situ, Mas. Jadi menurut saya itu ya bagaimana cara menerapkan hukuman yang baik, yang anak tidak tersinggung dan guru tidak mendapat celah dari murid itu. Terima kasih Bu Umi. Selama ini jadi kita mungkin kurang sabar atau ada situasi yang tidak menguntungkan, jadi kita karena anak ini mempunyai kesalahan yang berat, pastinya kita akan memutuskan memberikan hukuman kepada si anak. Tapi kita sebagai guru memberikan hukuman itu tidak hanya sekedar memberikan hukuman, pasti kita punya rasa menghukum itu yang memberikan pendidikan, hukuman yang mendidik. Selama ini kita
percaya bahwa hukuman mendidik seperti itu. Dan di posisi kontrol guru itu yang pertama kebanyakan adalah kita sebagai penghukum, karena di nomor 1 biasanya sebagai penghukum, karena tindakan itu dirasa paling efektif gitu. Karena kalau anak dihukum, nanti anak akan segera merasa punya kesadaran bahwa saya bersalah seperti itu. Tapi tetap aja di era seperti ini kalau kita menghukum sedikit saja, kita sebagai guru dikira melanggar HAM. Orang tua tidak terima seperti itu. Diberikan hukuman itu padahal tujuan kita juga mendidik seperti itu. Tapi sekarang karena era seperti ini, kita sebagai guru itu serba salah. Mau dihukum juga salah, nggak dihukum bocah yang kok tambah tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol seperti itu. Nah, jadi betul sekali. Jadi kadang kita itu guru itu juga bingung juga seperti itu. Tapi ternyata setelah saya mendapatkan wawasan dari guru penggerak, ternyata dapat ilmu seperti ini. Dua ke bawah ini sebagai pembuat bersalah, apa dan yang tertinggi adalah manajer itu mengatur. Jadi kalau yang menghukum tadi menghukum, ada plus minusnya, semuanya ada plus minusnya, tapi yang tertinggi adalah posisi di manajer. Kalau penghukum positifnya misalnya pendidik, hukuman yang mendidik anak, oke, segera menyadari kesalahannya dan melakukan hal yang baik lagi. Membuat rasa bersalah, misalnya anak juga rasa bersalah seperti itu. Kamu gak kasihan sama bu guru sudah menjelaskan capek-capek kamu lagi tiduran sendiri. Nanti anak akan juga negatifnya juga akan merasa bersalah terus. Kalau teman misalnya, teman itu misalnya kalau ada anak yang salah misalnya, di posisi kita posisikan sebagai teman, akrab gitu. Oke, akrab, bagus sekali positifnya. Tapi negatifnya anak ini nanti kalau tidak ada bapak ibu gurunya, dia akan merasa kurang. Jadi saya tidak bisa apa-apa tanpa bapak atau ibu guru seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pemantau. Pemantau itu hanya yang memberikan pantauan saja. Oh, anak ini seperti itu, anak ini seperti itu. Ya. Dan yang paling tinggi adalah kita nanti akan belajar sebagai manajer. Jika ada anak yang bermasalah atau apa, kita akan belajar sebagai posisi manajer. Jadi manajer itu bisa kita aplikasikan dengan menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Bicara menangani anak, cara menangani anak yang melakukan kesalahan, tapi anak tidak merasa takut lagi. Misalnya dipanggil Pak Guru, dia biasanya kalau dipanggil Bapak Guru ke kantor itu sudah redek, sudah takut seperti itu ya. Seperti itu. Jadi untuk langkah yang pertama adalah jika ada yang bermasalah, kita adalah menstabilkan identitas dulu. Di anak diam dulu. Misalnya ditanyakan kabarnya, apakah sehat, sudah makan. Jadi distabilkan dulu kondisinya seperti itu. Jadi terus setiap anak pasti punya kesalahan. Jadi tidak hanya kamu bapak guru, ibu guru juga dulu pernah melakukan kesalahan juga, tidak hanya kamu. Jadi salah itu intinya adalah proses untuk menjadi baik seperti itu. Terus kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan seperti ini, mungkin guru-guru yang lain juga seperti itu. Namanya menstabilkan identitas anak biar stabil dulu. Setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Seperti itu. Jadi ini sebagai penjelasan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Jadi validasi tindakan salah itu menanyakan alasannya kenapa kamu melakukan seperti itu. Jadi menjelaskan. Nah, kita itu melakukan sesuatu itu pasti ada tujuan, ada alasannya. Alasannya kenapa? Misalnya tidak mengerjakan tugas, alasanmu kenapa? Jadi tidak serta-merta kita sebagai guru tidak mengerjakan tugas dihukum. Misalnya menyalahi tugas 100 kali. Nah, seperti itu sering ya dulu kita waktu sekolah disuruh seperti itu. Nah, dihukum langsung tidak mengerjakan tugas, atau misalnya berkata kotor, menulis saya minta maaf, tulis 1000 kali seperti itu. Jadi itu adalah validasi tindakan. Alasannya kenapa dulu seperti itu. Mungkin misalnya tidak mengerjakan tugas tadi malam, misalnya nonton TV habis sampai malam, misalnya paginya ngantuk jadinya malas-malasan, akhirnya disuruh mengerjakan tugas tidak mengerjakan tugas seperti itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Contoh misalnya ada anak yang berkata kotor, diganggu temannya, disenggol, dia langsung emosi marah dengan kalimat yang
tidak baik seperti itu. Kita validasi tindakan dulu, contohnya gitu. Kamu tadi apakah sudah sesuai kalau kamu melakukan dengan mulai kalimat-kalimat itu sudah baik atau belum? Sudah pasti akan menjawab tidak baik. Dengan alasannya apa tadi? Karena saya diganggu seperti ini. Dia tadi kembali lagi ke kebutuhan hidup tadi. Tadi anak itu butuh dihormati seperti itu. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi misal kita sudah membuat kesepakatan kelas keyakinan kelas, jadi ditanyakan, masih ingatkah keyakinan yang dulu kita sepakati? Apa saja? Kalau misalnya anak terlambat, keyakinan apa yang belum kamu lakukan? Misalnya, oh saya belum melakukan keyakinan yang namanya disiplin dulu, seperti itu. Anak akan jauh seperti itu. Misalnya anak yang berkata kotor tadi, keyakinan apa yang belum mau jalankan seperti itu? Jadi keyakinan menghormati orang lain. Kamu ingin jadi seperti apa? Nah, jadi setelah ditanya keyakinan tersebut sudah ingat, mari kita cari solusinya bersama. Kira-kira kalau kamu tadi sudah mengetahui tujuannya, alasan kamu seperti itu, keyakinan yang belum kamu laksanakan, sekarang solusinya apa? Ditanyakan seperti itu. Tahu nggak kira-kira dengan masalah ini kamu mengetahui solusinya nggak? Mari Pak Guru bantu, Ibu Guru bantu. Kalau misalnya si Ibu tidak tahu seperti itu, ditanya kamu ingin seperti yang apa? Gitu. Terus kemudian dicarikan solusinya. Misalnya anak terlambat ya, ditanya solusinya apa? Nah, misalnya seperti itu. Saya tidak akan tidur malam lagi. Nah, itu solusinya. Saya akan minta maaf karena tidak melakukan tugas. Dan saya berjanji tidak akan mulai lagi. Itulah hal-hal yang perlu digali selama ini pada murid-murid yang bersalah seperti itu. Jadi setelah ini anak biasanya kalau pertama kali dipanggil Pak Guru, Bu Guru itu sudah takut. Saya pasti akan dihukum seperti itu. Ternyata setelah diperlakukan dengan segitiga restitusi ini, anak akan lebih sadar dengan keyakinannya sendiri bahwa besok saya tidak akan mengulangi lagi. Daripada kita memberikan hukuman. Hukuman itu mungkin hari ini efeknya langsung jerah, tapi pada kebelakangnya nanti anak bisa jadi dendam sama gurunya, dendam sama muridnya, merasa tidak dibela sama bapak ibunya seperti itu. Oke. Ini beberapa contoh ya. Kalau tadi pelaksanaannya tadi sekitar harus itu setelah selesai, nanti kita bisa praktekkan bersama anak-anak yang mungkin ada memiliki masalah-masalah tersebut. Jadi kita usahakan untuk menjadi manajer. Emang susah Bapak Ibu, tapi yang namanya sulit atau susah itu memang harus kita belajar dari atas dulu, ngumpul dulu, bersalah dulu sebagai teman dulu dan sebagainya. Jadi posisi yang paling penting saya ulang lagi adalah manajer. Kita sebagai pemimpin kita berusaha nanti sekuat mungkin kita sebagai manajer. Jadi nanti kita tidak akan punya masalah juga dengan misalnya maupun dengan masalah HAM, masalah dengan orang tua dan kita. Oke. Dan selanjutnya adalah ini kan contoh-contoh budaya positif sekolah yang bisa dilaksanakan. Melaksanakan tadi itu jadi disiplin, cinta kebersihan lingkungan, religius tadi yang disampaikan Pak Warno, kepedulian, sifat toleransi, sikap nasionalis, dan masih banyak lagi nilai-nilai yang ada di budaya positif sekolah sekolah kita. Nanti bisa digali lebih lagi. Mungkin seputar penjelasan saya ada berpendapat lagi tentang tadi bagaimana segitiga restitusi atau dalam menangani anak-anak yang bermasalah seperti itu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Perlu kita mengomunikasikan guru karena tugas seorang guru itu memang sulit. Kalau hanya kita sekedar ingin jadi guru menerima gaji itu mudah, tapi memang sulit.
orang jadi guru. Nah, alhamdulillah kok ya kita itu tinggal 1 tahun. Ini harapan saya bagi bapak dan ibu guru yang masa kerjanya masih lama sekali, itu tolong karena zamannya zaman sekarang itu kalau kita bikin anak-anak agak keras itu juga repot. Tapi ya gimana lagi kalau memang anak-anak kita itu selalu tidak kita pantau ya, seperti contoh kemarin saja itu ya, murid dari kelas 6 ya kuliah itu ya, mungkin ya setelah saya itu di kantor guru itu kok ya kebetulan ada anak itu bidang seperti itu. Nah kemarin mungkin dia kalimatnya masih ingat dia bilang asal kemarin itu bagaimana saya kok matamu atau gimana gitu sebetulnya. Iya itu kan perlu Pak Edu kita sampaikan, meskipun anak-anak itu istirahat di luar, kok kita di kantor itu ya kita ikut sedikit ya, biar itu istirahat ya kita ya itu memantul istilahnya. Seperti kemarin itu kan di depan kantor tamu seperti itu. Nah, seperti itu kan saya sendiri mendengar, akhirnya kan ya kita ajak ngomong bisa itu tidak mungkin seperti itu kan jelas naik bicaranya orang terus gitu. Kalau mungkin yang hanya di kantor tuh guru, kalau ada tamu kan ya kita tuh sebagai guru kan mestinya mungkin orang yang tidak tahu kan ini kok kayak aku ya ngomongnya saya kok seperti itu, mungkin kan bisa juga seperti itu. Dan itu setelah saya ngomong itu sebetulnya ya sepele masalah ilmu apa diboyok ilmu tuanya itu loh, karena kan bisa kan mengejek lewat itu orang tuanya diejek begitu kan ya yang mengeluarkan tapi memang ya sulit, tapi sudah disampaikan Pak Indra bahwa ya, kita memiliki anak itu sulit, tapi kalau memang kita terus tekan ya nanti pokoknya ya jelas itu kita jangan sampai itu mendukung anak itu kemungkinan memberikan berat anak. Saya mohon Bapak Ibu Guru jangan sampai itu anak mungkin keberatan, kalau sampai di rumah nanti bisa juga kita sama orang tua ini loh Mas Indra, ini Pak Indra saya tadi dukung, kalau tidak bisa dukung ini harus beli ini atau apa itu ya usah. Tapi yang penting kita memberi hukuman itu ya hukuman yang ada hubungannya dengan PPN. Itu Mas Indra. Terima kasih dari Bapak Kepala Sekolah. Apa yang disampaikan itu memang benar sekali. Kalau kita hanya jadi guru itu mudah hanya memotivasi, tapi tujuan kita adalah mendidik, menuntut anak untuk mencapai masa depan yang cerah. Tapi pada kenyataannya memang dikatakan sulit ya sulit, dikatakan mudah ya mungkin mudah, tergantung situasi dan kondisinya. Kalau anak-anaknya kita mendapatkan anak yang penurut, yang manutan itu kita bisa dikatakan mudah. Tapi kan tidak setiap tahun kita mendapatkan murid yang taat aturan. Ada anak yang bandel itu masih banyak sebenarnya. Tapi sebenarnya anak yang nakal, anak yang bandel itu sebenarnya mereka hanya butuh perhatian dan kasih sayang seperti itu. Atau bisa dikatakan kalau kita sudah nggak sabar lagi mau anak itu memang nakal seperti itu. Tapi sebenarnya tidak ada anak yang nakal. Kalau menurut diajar di kantor itu tidak ada anak yang nakal. Yang ada itu hanya ada kita yang kurang bersabar. Memang kalau kita jadi guru itu dihantam kanan kiri
depan belakang seperti itu. Jadi menghadapi anak seperti ini, lingkungan tidak terima, orang tuanya tidak terima seperti itu. Jadi filosofinya itu seperti itu. Intinya pada pembelajaran atau kegiatan kita mengaji itu adalah sabar dan akur seperti itu. Jadi memang sulit menjadikan anak itu kalau anak itu memang karakternya seperti itu. Memang tujuan pendidikan itu selain anak itu pintar intelektual dan juga religius, berkarakter. Yang penting itu adalah berkarakter. Kalau anak pintar itu banyak, tapi kalau anak yang berkarakter itu sekarang susah ditemui. Dan itu memang tugas kita seperti itu. Mungkin dari penjelasan dari saya sampai di sini ya, mengenai budaya positif. Selanjutnya semoga setelah apa yang saya sampaikan, mari kita belajar bersama-sama untuk memperlakukan siswa sesuai dengan kebutuhan dasarnya apa. Jika anak bersalah seperti apa, kita harus posisi kontrolnya sebagai apa. Kembali lagi posisi penghukum yang mendidik, mulai sekarang boleh kita menuju ke posisi yang paling ada adalah manajer sendiri. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan atau salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, bertemu lagi dengan Pak Guru ya. Tadi sudah berdoa. Jadi hari ini Pak Guru ingin mengajak kalian untuk berdiskusi. Ya, berdiskusi apa? Ada yang tahu? Tidak ada? Oke, sebentar ya. Jadi nanti Pak Guru nanti ingin berdiskusi sama kalian tentang apa yang menjadi keyakinan kita, kesepakatan kita. Nah, jadi kesepakatan kelas kita apa? Ya, seperti itu. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita buat dulu kesepakatan antara saya Pak Guru dengan kalian murid. Tujuannya apa? Ada yang tahu? Nah, agar apa? Kegiatan berjalan dengan lancar dan tertib. Seperti itu. Jadi hal-hal yang kita sepakati nanti kita juga akan taat. Kesepakatan itu apa? Ada yang tahu contohnya apa misalnya? Kita sepakat satu, saling menghormati. Contohnya misalnya itu. Jadi kesepakatan itu apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh. Jadi nanti kalau kita melakukan sesuatu itu jadinya kita harus berpedoman pada kesepakatan. Nah, kesepakatan ini nanti kita jadikan sebagai peraturan. Paham? Ya. Oke. Nanti tugas kalian adalah mengisi ya apa-apa yang kegiatan yang boleh dan tidak boleh. Ya? Oke. Gampang buangnya. Gampang. Kita awali dulu dengan kegiatan yang tidak boleh dulu. Ya? Oke. Mulai dari sini coba. Ditulis apa yang tidak boleh, tulis saja. Di sini ya, yang tidak boleh. Satu Pak, sini di sana. Terlambat, selanjutnya masuk 2 orang boleh. Sekarang yang boleh dimulai dari, coba yang boleh dari kamu ya, yang boleh lanjut. Ini produk gede tulisannya. Ya, paling nggak seperti ini. Yang boleh.
Selanjutnya, lanjut, boleh saja. Bawahnya. Bicara kotor, oke. Agak besar ya tulisannya ya, seperti angkanya dulu besar ya. Ayo lanjut. Oke, semuanya ini boleh mengisi ya, boleh mengumumkan pendapatnya apa saja, boleh. Ya. Lanjut. Yang mungkin tidak boleh. Bekerja sama, oke. Bisa ditutup ya. Jadi apa-apa yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan. Oke, dan bawah lanjut. Nah, yang besar. Mencuri ya. Nah, lanjut. Tidak menghargai ya. Lanjut. Siapa yang urutannya? Ya, lanjut. Lama ini ya. Ini bagus tulisannya. Korupsi, ya, oke. Lanjut. Lanjut yang belum. Lanjut. Cukup nggak apa-apa ya. Oke, cukup ya. Jadi ini apa-apa yang tidak boleh, ada yang boleh. Kita baca dulu yang boleh ya. Satu, ini disiplin, toleransi, yang positif. Nah, tapi kebalikannya yang ini yang tidak boleh dilakukan. Satu apa? Berkelahi boleh nggak? Jadi saling menghargai itu otomatis tidak boleh bergerak. Dari sekian banyak ini kita
kita sepakati ya. Nanti ada beberapa poinnya kira-kira. Ini disiplin ya. Satu poinnya disiplin, kita lingkari disiplin. Nah, disiplin itu berarti diusahakan jangan terlambat. Terus saling menghargai sama, saling menghormati sama. Jadi berarti kalau menghargai otomatis tidak akan berkelahi, tidak akan mengganggu teman. Nah, jadi perlu lingkari, saling menghormati. Selanjutnya apa? Semangat, ada belum ini semangat? Kok belum ada? Ya semangat. Kita tambahkan semangat. Ya ada semangat boleh. Tapi belum ada yang mengatakan semangat. Nah, semangat itu apa? Semangat belajar. Semangat belajar. Kita lingkar. Terus tidak buang sampah sembarangan ada nggak? Ini membuang sampah sembarangan berarti yang boleh apa? Menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Suka membaca kan? Membaca, semangat itu berarti ada semangat membaca, ada semangat belajar, ada semangat lainnya. Jadi nanti kita buat kesepakatan. Nah, hal ini harus kita taati seperti itu. Paham? Paham. Kita nanti buat kesepakatan, kita buat nanti harus kita taati. Seperti itu ya? Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kafa. Terima kasih Pak Guru telah mengajak saya membuat kesepakatan kelas. Semoga saya dan teman-teman lebih bertanggung jawab lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulida Lia Putri, kelas 6. Saya senang sekali diajak berdiskusi membuat kesepakatan kelas. Semoga saya dan teman-teman bisa melaksanakannya. Terima kasih.